I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Jadi Bapak Ibu, layaknya sebuah pisau yang Bapak Ibu gunakan untuk memotong bordel tadi, itu halnya bisa diimplementasikan atau diintegrasikan dengan penggunaan kalkulator. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu menggunakan kalkulator, punya mindset hanya untuk penjumlahan, komputasi atau alat hitung, 1 tambah 1 sama dengan 2, ya, mindset itu yang ditanamkan ke siswa. Jadi siswanya selama ini ya taunya hanya seperti itu, gitu ya. Makanya kami dari Casio dalam program kerjasama dengan dinas ini mencoba membagikan, ternyata kalkulator itu tidak hanya sebagai alat hitung, tetapi juga bisa sebagai alat eksplorasi sehingga bisa memotivasi siswa. Nah, jadi ini yang akan kita belajar bersama-sama Bapak Ibu dalam 2 hari ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa implementasikan apa yang didapatkan di pembelajaran. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekedar refleksi atau pemberitahuan Bapak Ibu tentang perubahan penggunaan kalkulator saintifik itu dalam dunia pendidikan matematika dan saintis. Mohon maaf, saya prepare-nya slide-nya dalam berbahasa Inggris, tapi nanti akan saya coba jelaskan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Pada tahun 1970 itu pertama kali kalkulator itu digunakan hanya sebagai alat komputasi saja oleh mahasiswa dan para engineering. Jadi memang hanya basic seberapa aktif pembelajaran kita di sekolah dari pembelajaran. Oke, ini adalah beberapa langkah-langkah secara teori inquiry based learning itu apa. Nah, pertama, tadi saya sampaikan bahwa inquiry ini adalah grow mindset, di mana mereka pertama kali yang dimunculkan itu adalah men-setting problem. Jadi mereka men-set dulu nih, ada suatu persoalan, mereka temukan dulu masalah dari persoalan ini itu seperti apa, gitu ya. Nah, yang kedua, setelah mereka temukan permasalahannya, mereka akan merancang atau menyusun rencana untuk menyelesaikan inquiry ini, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mereka bisa melakukan beberapa eksperimen. Nah, jadi untuk menyusun suatu rencana kan kita butuh data, butuh informasi, ya. Dari data dan informasi yang dikumpulkan oleh siswa, mereka diajarkan untuk menganalisa. Nah, menganalisa ini adalah poinnya literasi membaca, Bapak Ibu. Di mana biasanya siswa ada 1, 2, ada yang nggak bawa kalkulator? Ada yang nggak bawa kalkulator? Angkat-angkat, nggak apa-apa, nanti saya pinjamkan. Ada 3 orang. Saya punya 2. Bapak Ibu yang trainer punya bawa? Oke, dulu. Benar tangan? Banyak ya? Oke, karena Bapak Ibu baru, jadi materinya saya mulai dari sedikit pengenalan dasar. Takutnya nanti kalau udah masuk di sini Bapak Ibu bingung, mbaknya tekan apa gitu ya.
lain, dia punya 12 menu. Ya, punya 12 menu yang bisa mendukung pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian menggunakan two-way power, ada baterainya solar dan baterai. Kemudian ada fitur QR code. Jadi fitur QR code ini nanti silakan bisa di-scan barcode-nya, bisa digunakan untuk memunculkan grafik. Kemudian hitung menggunakan kalkulator ini. Kemudian ini yang menarik Bapak Ibu, di mana kalkulator Klasis ini punya yang namanya fitur spreadsheet. Bapak Ibu pernah dengar spreadsheet? Pernah. Spreadsheet itu apa Bapak Ibu? Microsoft Excel, ya. Jadi Klasis ini punya Microsoft. Bercurang-curang grafiknya. Tinggal dicubit. Oke. Enggak terlalu curam, muncanya terlalu apa. Mungkin ada yang keliru. Enggak sama. Oke. Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu, ya. Itu adalah penjelasan tentang materi terintegrasi. Jadi saya bahasnya materi dasar ya, materi dasar, pengenalan. Nah, inilah yang kita canangkan Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran sains dan matematika itu difasilitasi dengan kalkulator saintifik. Ada 3 harapan. Yang pertama, siswa itu bisa enjoy dalam pembelajaran menggunakan kalkulator saintifik ini. Kemudian kita sebagai seorang guru bisa meningkatkan kemampuan atau mengimprovisasi kemampuan kita atau pengetahuan kita terhadap teknologi yang berkembang. Kemudian yang ketiga, pada saat abad 21 ini Bapak Ibu, itu kan yang dibutuhkan adalah skill, ya. Jadi harapannya kita bisa mendevelop atau membangun skill. Awalnya pertama pegang kalkulator mereka main-main dulu. Itu masih main-main. Lalu lagi coba. Ada yang pegang kalkulator. Oh iya. Halo, kursinya enggak bisa. Emang itu yang terjadi di awal. Kelas dulu, lalu dia menunjukkan beberapa masalah. Oke, yang ini slide-nya udah tadi sama Mbak Edi. Yang kita akan memunculkan beberapa masalah yang suruh anak kerjakan dulu, otak atik dulu, gimana kalian pakai kalkulator dapat hasilnya, tanpa kasih tahu materinya apa dulu. Seperti ini. Ini konteksnya anak sudah tahu dasar trigonometri. Nah, kita coba kasih seperti ini. Kalian punya kalkulator tuh, coba kalian cari deh. Gimana caranya? Kalian udah belajar simbol kan? Kira-kira mau cari gimana sih? Nanti mereka akan mempunyai, memang sih di sini belajar dia agak royalnya Bu ya. Dia selalu buat coklat kelas. Jadi bagi yang kalian dapat jawaban atau mendekati jawabannya, ada bonusnya. Di sana mereka ada sekali. Kita tidak memberi apa-apa dulu. Nah, di sana caranya kita membacakan buku ini yang mereka tadi. Dan di sini 14 dibagi Lumayan ya. Kalau kita hidup kalau rumah tangga mulai dari nol. dibagi Masih suci. 80. Kita bantu kan di rumahnya. Ini teman yang di RB. Teman sekolah. Contoh hasil dapat hasilnya 14,219. Untuk ini Oke. Kita masuk ke menu spreadsheet Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, tadi dijelaskan oleh Ibu Dira bahwa kita biasanya di kelas itu menggunakan 4 kuadran, pengecekan kuadran. apa?
sudah siap? Pusikannya sudah siap? Oke, memorinya error. Nah, kawan-kawan tadi lihat kan bekas Diwati bekerja di depan. Kenapa error? Nah, satu-satu saya nggak dengar. Oke, Pak. Memorinya penuh. Oke, coba balik lagi. Coba lihat tadi memorinya. Hanya muncul di saja, akarnya hilang, berarti kita normalkan seperti itu. Akarnya, D-nya tidak ada, itu nggak apa, nggak apa-apa. Tapi yang nanti hasilnya akan berbeda apabila tanda atasnya hilang. Bisa paham Bapak Ibu? Nah, baiklah, kita lanjut pada materi kita programnya pada saat ini. Ya, mungkin untuk pengenalan kalkulatornya yaitu menu 1 dan menu sampai alfa B itu sudah ada dengan materi yang sebelumnya. Ya, materi pada lanjut. Baiklah, untuk materi programnya ini kita ajarkan tentu di kelas 11. Oh, baik, C, menu setup 1, 2. Tekan 1, tekan 2. Udah Bapak Ibu? Ya. Sama dengan, oke, sama ya. Nah, setelah itu kalau barisan aritmatika itu dia punya beda ya, beda dengan suku berikutnya. Kalau di depan KPD-nya kita kasih beda di 3, oke, ditambah 3 sama dengan. Nah, berarti sudah ada 2 suku ya. Suku pertamanya 2 ya, lalu suku keduanya ada 5. Nah, untuk suku ketiga jangan ditambah 3 lagi. Cukup sama dengan lagi. Enggak, sama dengan. Nah, jadi enggak dikulang aslinya gitu. Oke? Ulang lagi? Oke. Berarti AC lagi. Nah, oke, itu kan udah menu 1 ya. Oke, ini 2. Itu 2 adalah suku pertamanya. Oke, tapi jangan sama siswa jangan dibilang itu suku pertamanya ya, nanti kakak lihat ya. 2. Dolarnya Ngantuk. Oke, silakan Bapak Ibu cobakan formnya. Ini ada di depan nih. Coba digeser ininya Bu, slide-nya, KPD-nya mohon di ke atas kan, dan sedikit di ke atas kan. Nah, oke. Nah, ada sisanya seperti di depan Bapak Ibu, silakan dicobakan. Kemudian range-nya nanti dari D1 sampai D12. Silakan dicobakan dulu. Penasarannya ya, bagaimana ini? Silakan dicoba saja, Salah satu keuntungan dari kalkulator ini, tingkat kesalahan, tingkat kehangannya, tingkat apanya itu sangat kecil sekali. Ya, kalau tidak mau apa, tinggal kita reset ulang saja lagi. Ya, jadi kita bisa mencoba nekan-nekan itu, mengeksplorasi. Ya. Bisa kita Pak, kalau kalkulator ini tidak sama dengan HP. Kalau HP takut kita megang-megangnya, kalau sembarang-sembarang tekan saja. Tapi kalkulator ini tinggi.
Itu material sih. Alah, kasih ke beranda. Mana beranda? Mana beranda juga? Beranda. Oke, beranda. Sip, beranda. Ibu pilih negara ibu. Negara ibu Indonesia. Oke, sip. Berarti ibu ke bawah. Ibu udah daftar ya? Kalau udah ada, minta kode lisensi emulator. Oke, ini tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Jalan dulu, Bu. Jalan ibu. Terus ke bawah, Bu. Cari bahan. Aja ke beranda. Itu bisa jalan, Bu. Kita tes. Bebas. Ada deh. Penyerahan hadiah terbaik 2 kepada Bapak Radmil. Kepada Bapak dimohon kesediaannya. Selfie ya. Lihat sini dulu Bapak. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Penyerahan hadiah terbaik 3 kepada Ibu Yulinar. Ibu. Kesediaannya. 1 hadap sini, 1, 2. Ibu Yeldawati. Penyerahan terbaik 5 dimohon kesediaan Ibu Aulia Kairina.